Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang bagi siswa baru SMP Bakti Pertiwi dalam channel ini yang dikhususkan dibuat untuk program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang sedianya pada saat situasi atau kondisi normal kita biasanya bertemu pada tanggal 13 Juli 2020 ini di sekolah. Untuk pertama kalinya kalian datang untuk mengenal bagaimana lingkungan SMP Bakti Pertiwi yang baru. Baik itu gedungnya, baik itu gurunya, di mana kantornya, di mana perpustakaannya, kelasnya, dan lain sebagainya. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita masih berada dalam pandemi COVID-19, dan kalau bisa dilihat, posisi Probolinggo masih dalam zona merah, sehingga Dinas Pendidikan beserta pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memperkenankan sekolah untuk mendatangkan siswanya, semuanya demi kebaikan bersama. Baik, kita mulai saja. Jadi channel ini dibuat khusus bagi Nanda yang tadi pagi tidak bisa mengikuti tatap muka langsung secara online melalui Zoom. Jadi bisa dilihat di link YouTube ini dan isinya materinya itu sama persis ya. Baik, yang pertama adalah kita akan berbicara tentang struktur SMP Bakti Pertiwi. Nah, berbicara tentang struktur, memang di sekolah kita ada beberapa istilah yang berbeda. Namun jangan khawatir karena kita pakai ini dalam istilah sehari-hari, Anda juga nanti akan terbiasa dengan berbagai macam nama struktur yang ada di sini. Dan yang pertama adalah kita di sekolah memiliki top structure-nya yaitu advisor. Dalam hal ini kalau di bahasa Indonesia kan yaitu pengawas. Di sini beliau adalah fotonya dengan pakaian tradisional Madura ya, Sakera. Tapi sebenarnya beliau orang Jogja. Baik, nama beliau adalah Ustadz Supriyadi, SPD MM, dan biasanya kami memanggil di sekolah dengan panggilan Ustadz Pri. Nah, beliau ini adalah kepala sekolah SMP Bakti Pertiwi ketika pertama kali berdiri sejak tahun 2003 sampai tahun 2009 beliau bertindak sebagai kepala sekolah dan kemudian naik menjadi advisor atau pengawas. Nah, berikutnya ada principal. Nah, principal kita atau kepala sekolah, beliau adalah Muhammad Disin Asmoyo, SP, Sarjana Pertanian, dan kami di sekolah biasanya memanggil beliau dengan sebutan Ustadz Disin. Ustadz Disin menjadi kepala sekolah sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan sebelumnya Ustadz Disin beliau ini mengajar pelajaran IPA khususnya biologi. Jadi background studinya biologi. Jadi kalau nanti ada kesulitan terkait dengan pelajaran IPA, bisa juga sekaligus berkonsultasi dengan beliau. Nah, berikutnya adalah wakil kepala sekolah atau vice principal. Di sini Ustadzah Yuni Masruroh, SPD, Sarjana Pendidikan, dan beliau biasanya dipanggil dengan panggilan Ustadzah Yuni. Ya, Ustadzah. Baik, berikutnya adalah di sini letak perbedaannya. Kami memiliki beberapa divisi. Divisi yang pertama adalah Mastery Learning Division. Dalam hal ini disebut juga dengan bagian kurikulum. Jadi kalau di sekolah lain bagian kurikulum. Bagian kurikulum itu apa? Bagian kurikulum itu biasanya yang merencanakan tentang jadwal di sekolah, tentang ujian, tentang penilaian, raport, pelajaran, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya terkait dengan pembelajaran. Itu ditangani oleh divisi kurikulum atau Mastery Learning Division. Di sini ketua dari Mastery Learning Division adalah Ustadzah Yuni, jadi yang tadi bertindak sebagai wakil kepala sekolah, dan beliau
sekaligus mengajar bahasa Inggris tapi khusus untuk kelas 9. Nah, di sana juga dalam timnya ada Ustadzah Sulistiawati, sarjana sains. Nah, di sini panggilannya biasanya dipanggil dengan Ustadzah Sulis dan beliau mengajar matematika kelas 7, Ustadzah Sulis yang ini. Dan tim yang ketiga anggotanya yaitu Ustadz M. Mukhlis M.Com, jadi Master Komputer. Beliau mengajar prakarya kelas 9 sekaligus TIK. Jadi memanggilnya Ustadz Mukhlis. Nah, ini beliau, Ustadz Mukhlis. Jadi kalau ketemu nanti disapa ya. Oke, selanjutnya selain Mastery Learning Division, kita punya divisi yang lain yang biasanya kita sebut dengan karakter building division atau disebut dengan kesiswaan. Nah, bagian kesiswaan ini diketuai oleh Ustadzah Ruli Widya Wardani, sarjana psikologi. Jadi yang ini beliau. Dan beliau sekaligus menjadi guru bimbingan konseling, jadi guru BK. Jadi kalau Nanda memiliki kesulitan, permasalahan mungkin dengan teman atau dengan apapun kesulitan di sekolah, bisa berkonsultasi dengan Ustadzah Ruli ya, jadi sebagai guru bimbingan konseling. Nah, anggota tim dari karakter building division atau kita sebut sebagai CB, ada Ustadz Abdul Wahab, beliau di sini sekaligus sebagai guru agama Islam, dan ada Ustadz M. Farid SPD, beliaunya yang ini, dan biasanya dipanggil dengan Ustadz Farid, beliau adalah guru PKN, dan anggota yang berikutnya adalah Ustadzah Ratna Irawati SPD, beliaunya yang ini, mengajar sekaligus guru IPA untuk yang kelas 8. Mohon maaf ini salah ya, kelas 8 ya. Nah, berikutnya adalah divisi Academical Achievement atau divisi yang menangani tentang prestasi akademis. Jadi persiapan ujian nasional, biasanya begitu, tentang olimpiade yang berhubungan dengan olimpiade akademis. Ini biasanya ditangani atau dipersiapkan oleh Academical Achievement Division atau divisi AA kita sebutnya. Nah, di sini ada Ustadz Azizuddin SSI sebagai ketua. Nah, ini panggilannya Ustadz Aziz. Nah, beliau baru guru IPA kelas 7. Yang benar, kalau yang tadi kelas 8 ya, mohon maaf. Nah, ada Ustadzah Risa di sini sebagai anggota, ada Ustadzah Risa Aryani SSI, beliau guru matematika kelas 9 dan kelas 8. Nah, dan yang ini adalah Ustadz Andi Parisda SPD, yaitu guru IPS untuk kelas 7 dan kelas 9. Oke. Next. Di sini ada sebuah divisi yang biasanya menangani tentang pembiasaan berbahasa Inggris, atau biasanya kita sebut dengan English Environment Division. Jadi kalau Nanda yang tadi SD-nya juga masih belum familiar dengan bahasa Inggris karena di SD-nya tidak ada pelajaran bahasa Inggris mungkin. Nah, di sini akan dibantu oleh Ustadz-Ustadzah ini sebagai penanggung jawabnya bagaimana bahasa Inggris itu bisa menjadi pembiasaan untuk Nanda. Jadi ikuti programnya ya. Yang pertama ada ketuanya yaitu Ustadzah Uswatun Hasanah SPD yang ngajar bahasa Inggris kelas 8. Dan ada Ustadz Muladi Endiarto SS dan beliau adalah yang mengajar guru bahasa Inggris kelas 7. Nah, jadi nanti ketemu dengan Ustadz-Ustadzah bahasa Inggris ya. Tiap hari latihan, jangan khawatir. Nah, yang ini adalah Al-Quran Division atau divisi Al-Quran, karena di SMP Bakti Pertiwi kita lulus dengan bisa membaca Al-Quran itu adalah merupakan salah satu quality assurance yang harus dicapai. Jadi ada divisi sendiri yang menangani tentang Al-Qurannya. Nah, ketuanya adalah Ustadz Abdul Wahab SAG, beliau ya yang tadi mengajar guru mengajar pendidikan agama Islam, jadi Ustadz Abdul Wahab.
Nah, ada Ustadz Maksum, SAG, Ketua Program TPQ. Nah, TPQ kita itu menggunakan metode kiroati, jadi ada jilid-jilidnya nanti, nanda akan disesuaikan ada di jilid berapa, jadi tidak masalah ya, kita belajar saja. Nah, dan beliau adalah Ketua Program Tahfidz, Ustadz Abu Hasan, SAG. Nah, jadi bagi nanda yang sudah memiliki sertifikat taskheh sebelumnya dari ketika kalian SD, maka setelah masuk SMP Bakti Pertiwi insya Allah setelah dites dan memang bagus bisa langsung masuk ke program tahfidz. Baik, berikutnya adalah divisi humas dan adiwiyata. Nah, humas dan adiwiyata, jadi biasanya kalau kita mau melakukan peringatan, terus kemudian kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar atau kepada nanda, maka divisi humas yang memiliki tanggung jawab. Dan divisi ini juga harus memastikan nanda itu cinta dan memiliki wawasan terhadap lingkungan. Seperti kita tidak boleh menggunakan kemasan plastik. Nah, kalau ke sekolah membawa wadah bekal dan minum, jadi bukan botol yang dipakai sekali pakai karena itu nambah sampah plastik. Nanti ada divisi adiwiyata sendiri yang akan menemani nanda memahami itu semua ya. Dan berikutnya di sini diketuai oleh Ustadz Nasrur SPD, sekaligus beliau guru bahasa Inggris guru bahasa Indonesia kelas 9. Yang ini Ustadz Nasrur, dan di sini ada Ustadz Hairudin sebagai timnya, ada Ustadz Hairudin SPD yang juga guru bahasa Indonesia kelas 7. Jadi nanda nanti ketika sudah masuk atau pembelajaran secara online untuk guru bahasa Indonesianya bertemu dengan Ustadz Hairudin ya, dan dipanggil dengan Ustadz Hai biasanya. Nah, di sini juga ada anggota tim berikutnya yaitu Paundra Yudhistira SPD. Jadi biasanya dipanggil dengan sebutan Ustadz Paundra. Nah, beliau ini guru PJUK. Nah, yang senang basket, sepak bola, silahkan merapat ke Coach Paundra. Biasanya kita sebut di sana seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini yang tidak kalah penting ya, yaitu General Service Division atau bagian tata usaha yang digawangi oleh Ustadz Abdul Hamid. Ada Ustadz Abdul Hamid di sini sebagai kepala TU. Ada Ustadzah Kiki Lestari, sarjana SE, bagian administrasi, jadi tentang surat menyurat, silahkan berhubungan dengan Ustadzah Kiki yang ini. Dan ada Ustadz Muhammad yang nanti akan membantu bagian IT dan Sarpras. Oke, kalau sudah ketemu nanti tahu ya yang mana orangnya. Nah, ini ada tim laboratorium. Laboratorium di sekolah ada 2 jenis, yaitu lab IPA dan juga lab IT. Nah, untuk kepala lab IPA-nya ada Ustadzah Uswatun Hasanah SPD dan ada Ustadz Muklis sebagai kepala lab IT. Ini bagian tim perpustakaan. Ada ketua perpustakaan yaitu Ustadz Endi, tadi yang ngajar kelas berapa? Ayo. Iya, ngajar bahasa Inggris kelas 7. Beliau sekaligus sebagai ketua perpustakaan ya. Dan ada Ustadzah Ruh Indarlia. Kita biasanya menyebutnya Ustadzah Lia. Ya, beliau adalah pustakawan. Jadi nanti bisa meminjam buku baik yang berupa buku pelajaran atau buku bacaan, novel dan lain sebagainya ke perpustakaan, nanti akan bertemu dengan Ustadzah Lia. Oke, dilihat ya baik-baik wajahnya ya, dihafalin. Oke, dan ini adalah guru-guru yang lain juga, ada Ustadzah Nira Triapsari, SPD, beliau mengajar bahasa Jawa dan Smart English juga. Di sini harusnya ada Smartnya, dannya maaf. Dan ini adalah Ustadzah Marta Lita, panggilannya Ustadzah Marta, guru IPS kelas 8 dan mengajar prakarya kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini Ustadzah Marta ya. Nah, yang ini Ustadz Suryanto. Beliau akan mengajar seni budaya. Dan di sini ada Ustadz Ubaidillah, panggilannya Ustadz Ubaid. Ustadz Ubaid ya, beliau akan mengajar Smart English. Jadi nanti akan ada kelas Smart English di SMP BP ya. Nah, ini adalah tim cleaning service, kita ada 3 orang. Walaupun beliau tidak hadir di kelas untuk
untuk mengajar, namun kita tetap memanggil beliau dengan sebutan Ustadz ya. Yang pertama ada Ustadz Basori. Setidaknya beliau bertiga ini akan mengajari kita bagaimana menjaga kebersihan. Jadi tetap pengajar juga, mengajarkan kebersihan. Jadi panggilnya juga tetap Ustadz ya. Jadi ini ada Ustadz Slamet dan yang ini ada Ustadz Misnadi. Wah ini pakai masker jadi nanti tidak terlalu kelihatan. Ya pokoknya kalau tidak melihat Ustadz Basori yang ini atau Ustadz Slamet yang ini, berarti yang satunya ada Ustadz Misnadi. Jadi itu semua orang-orang yang ada di SMP Bakti Pertiwi. Semoga Nanda nanti bisa kerasan dan berinteraksi dengan baik dengan kami dan kami sudah tidak sabar untuk menunggu kehadiran Nanda semua. Mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga berkenan dan sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung dengan SMP Bakti Pertiwi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.